Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan koefisien daya beda butir yang biasa ditunjukkan dengan korelasi antara item dengan total atau korelasi butir total, bukanlah koefisien validitas butir. Video ini dibuat dengan alasan bahwa ketika kita mencoba menuliskan uji validitas sebagai keyword di Google, akan memunculkan banyak tulisan-tulisan mengenai validitas yang ditawarkan oleh beberapa website, dan kebanyakan yang dilakukan adalah pengujian dengan menggunakan korelasi butir total. Hal ini diperparah dengan ketika kita menambahkan SPSS akan memunculkan banyak informasi yang sangat menyesatkan. Misalkan di sini tertulis pengujian validitas dilakukan dengan korelasi bivariate antara item dengan total dan ditunjukkan dengan taraf signifikansi. Hal-hal seperti inilah yang perlu diluruskan, sehingga saya mencoba untuk membuat video ini sebagai solusi untuk menanggapi tulisan-tulisan tersebut. Sebelum saya menjelaskan mengenai kekeliruan tersebut, saya akan memaparkan sedikit tentang reliabilitas, pengertian, dan tipe-tipenya. Reliabilitas menunjukkan konsistensi atau keajekan hasil pengukuran atau skor yang dilakukan. Artinya, skor yang dihasilkan pengukuran-pengukuran yang dilakukan cenderung konsisten. Gambar di atas menunjukkan bahwa skor yang dihasilkan dari pengukuran pertama dan pengukuran kedua adalah sama. Ketika berat badan ditimbang 126, ditimbang lagi 126. Artinya alat ukur yang diuji ini konsisten atau reliable. Namun, konsep reliabilitas bukanlah kesamaan atau konsistensi skor dalam artian sama atau benar-benar angka yang dikeluarkan adalah sama. Namun, reliabilitas tidak seperti itu. Konsistensi tidak selalu ditunjukkan oleh kesamaan skor. Bayangkan ini adalah kasus pengukuran yang pertama dan ini kasus pengukuran yang kedua atau B. Pengukuran yang pertama dilakukan sebanyak 2 kali pengukuran yang pertama dan pengukuran yang kedua. Ada 3 orang, A, B, dan C. Ketika diukur kedua, A 100 menjadi 101, B kemudian tetap 110, dan C 110. Dapat dikatakan bahwa pengukuran ini konsisten, reliabilitasnya tinggi. Pada pengukuran yang kedua, kita lihat ada juga 3 orang, A, B, C, yang diukur sebanyak 2 kali pengukuran pertama dan pengukuran kedua. A ketika diukur yang kedua dari 100 ke 120, 110 kemudian 130 juga, 110 kemudian menjadi 130, dan C 120 menjadi 140. Apakah ini dapat dikatakan reliabilitasnya tinggi? Iya, karena pengukuran yang dilakukan konsisten. Jika di ranking berdasarkan dari yang paling sedikit ke paling besar, dapat diurutkan bahwa ranking pertama adalah A, kedua B, dan ketiga C. Ketika pengukuran yang kedua dilakukan, ranking tersebut tidak berubah. Gambar ini menunjukkan bahwa reliabilitas dapat dicapai melalui pengukuran yang menghasilkan korelasi yang tinggi. Jika dilakukan korelasi pengukuran di awal dan akhir mendekati 1, demikian juga pada kasus yang kedua ini korelasinya mendekati 1. Dapat dikatakan ini reliabilitasnya tinggi, ini juga tinggi. Basis dari reliabilitas adalah korelasi, sehingga meskipun angkanya ini berbeda-beda, namun jika korelasinya itu tinggi, misalkan korelasinya 0,9, dapat dikatakan reliabilitasnya tinggi. Simbol reliabilitas di dalam buku-buku psikometrika ditulis RXX, artinya X itu adalah diri sendiri, X aksen itu adalah diri sendiri dalam bentuk atau waktu yang berbeda. Di sini banyak sekali pengertian reliabilitas, misalkan korelasi antara observed score dan parallel test dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan diri sendiri, maka reliabilitas ibaratnya adalah X dan X aksen. Di dalam reliabilitas, X ini ditandai dengan skor yang dihasilkan oleh alat ukur yang sedang dikembangkan. Kemudian X aksen adalah skor alat ukur yang sedang dikembangkan dalam bentuk yang lain, waktu yang lain, bentuk yang lain, atau menurut orang lain. Intinya tetap skor dari tes yang dikembangkan. Semakin besar antara
representasi diri sendiri, dan diri sendiri dalam bentuk atau waktu yang lain, itu menunjukkan tingginya reliabilitas. Misalnya kita membuat sebuah matrik yang memuat informasi 2 kolom dan 2 rows. Kita lihat di kolom ada informasi waktu pertama dan waktu kedua, kemudian di dalam barisnya ini ada 2 jenis, yaitu form 1 dan form 2. Sebuah alat ukur yang sama jika dibuat menjadi form 1 dan form 2, korelasi keduanya ini akan menunjukkan reliabilitas tes paralel. Sementara itu, jika satu form saja namun diukur sebanyak 2 kali, maka RX-nya ini menunjukkan reliabilitas tes ulang atau tes retest. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa ada banyak jenis reliabilitas. Yang pertama adalah tes paralel, yaitu tes antara tes yang dikembangkan dengan kembarannya, atau tes ulang di pagi hari dan di malam hari, seberapa besar korelasinya, atau konsistensi internal ketika satu tes dibelah menjadi beberapa bagian kemudian dikorelasikan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Konsep ini dinamakan dengan konsistensi internal. Selain itu, reliabilitas bisa ditunjukkan juga dengan reliabilitas antar writer. Kalau yang pertama, kedua, dan ketiga ini dikaitkan dengan butir, maka yang keempat ini dikaitkan dengan writer yang memberikan informasi mengenai skor individu. Kata kunci dari reliabilitas adalah X, diri sendiri, dan diri sendiri dalam bentuk yang lain, bisa berupa pikiran dan perasaan. Kita masuk ke validitas. Validitas menunjukkan bukti yang mendukung interpretasi terhadap tes skor yang digunakan sesuai dengan tujuan pengukuran. Jika digambarkan maka seperti ini. Interpretasi terhadap skor ditunjukkan oleh banyak bukti. Semakin banyak bukti, semakin tinggi validitas interpretasi terhadap skor tes yang dikembangkan. Simbol koefisien validitas adalah RXY, di mana X itu adalah diri sendiri atau tes yang dikembangkan, kemudian Y adalah sesuatu yang lain di luar dari tes yang dikembangkan. Semakin besar keterkaitan antara X dan Y, semakin besar validitas atau ketepatan pengukuran dari tes yang dikembangkan. Y ini berupa penilaian orang lain, skor tes lain, teori perubahan, dan perbedaan kelompok. Semua ini berbeda dengan tes yang sedang dikembangkan. Yang pertama, jika Y-nya itu adalah penilaian orang lain, maka terkait dengan bukti validitas berdasarkan konten. Validitas konten ditunjukkan oleh hasil penilaian ahli atau praktisi terhadap spesifikasi, domain ukur, blueprint, butir-butir alat ukur, dan sebagainya. Sehingga ketika ahli yang kita undang mengatakan bahwa spesifikasi tes dan domain ukur sudah sesuai dengan teori, kisi-kisi sudah sesuai dengan domain ukur, dan butir-butir yang ditulis sesuai dengan kisi-kisinya, dapat dikatakan tes kita sudah valid berdasarkan bukti dari kontennya. Yang kedua, Y tersebut dapat berupa skor tes lain selain dari yang dikembangkan. Ini terkait dengan bukti validitas berdasarkan korelasi skor tes dengan tes lain. Bukti ini ditunjukkan oleh korelasi antara skor tes yang dikembangkan dengan tes lain, baik yang diukur secara bersamaan dengan tes yang dikembangkan yang masuk ke dalam validitas konkuren, maupun yang diukur setelah waktu tertentu yang berkaitan dengan validitas prediktif. Jika tes yang dikembangkan dan tes yang sudah baku biasanya ini merupakan gold standard, maka tipe validitas yang digambarkan adalah validitas konkuren. Sebaliknya, jika tes yang dikembangkan dikaitkan dengan waktu di mana pelaksanaannya adalah waktu yang pertama adalah tes yang dikembangkan, kemudian waktu yang kedua adalah tes yang lain yang memvalidasi apakah tes itu mampu menjalankan fungsinya sebagai prediksi, maka itu juga merupakan bukti berdasarkan korelasi dengan tes lain yang menunjukkan yang dapat dikatakan sebagai validitas prediktif. Selain itu, jika Y-nya itu adalah sebuah teori, maka itu bisa juga berkaitan dengan bukti validitas berdasarkan struktur tes. Struktur tes.
Bukti tes ini ditunjukkan melalui analisis faktor, misalnya yang menghasilkan informasi mengenai struktur dari tes. Jika struktur tersebut sesuai dengan teori, maka tes yang dikembangkan memiliki bukti validitas berdasarkan struktur tes. Misalnya ini adalah teori CHC, salah satu teori yang paling mutakhir mengenai kemampuan kognitif, kemudian dikaitkan dengan sebuah tes. Jika korelasinya ini adalah tinggi, yang biasanya ditunjukkan oleh model fit dalam pemodelan, menunjukkan bahwa tes yang dikembangkan memiliki struktur yang sama dengan teori yang diaju. Dapat dikatakan tes ini valid. Ada juga validitas yang dikaitkan berdasarkan pola berubah. Bukti tes ini ditunjukkan dengan perubahan skor yang mengikuti teori. Sebagai contoh, tes yang mengukur kematangan emosi jika diberikan kepada orang dewasa, skornya akan lebih tinggi dibanding dengan skor anak-anak. Mohon maaf, gambarnya salah. Sehingga tes dapat dikatakan valid jika skor tes orang-orang yang memiliki usia lebih tinggi, orang-orang yang memiliki usia lebih tua, skornya lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang usianya lebih muda. Ini juga berkaitan dengan validitas konstruk dan sebagainya. Yang saya tekankan adalah Y itu bukanlah tes yang sedang dikembangkan. Y itu berupa pandangan orang lain, skor tes yang lain, atau teori yang dipakai untuk pengembangan tes. Y itu tidak ada kaitannya dengan X. Daya beda butir adalah kemampuan butir untuk membedakan individu berdasarkan atribut yang diukur. Jika butir pada skala kecemasan mampu membedakan orang yang cemas dan tidak cemas, maka butir tersebut memiliki daya beda yang tinggi. Terlihat pada contoh ini, butir nomor 1 memiliki daya beda yang tinggi, sedangkan butir nomor 2 memiliki daya beda yang rendah. Terlihat di sini, orang-orang yang kategori kecemasannya tinggi memiliki skor 5, sedangkan orang-orang yang kategori cemasnya rendah memiliki skor 1 pada butir ini. Sehingga tegas sekali orang-orang yang kecemasannya tinggi dan kecemasannya rendah mendapatkan skor yang berbeda. Hal ini kontras dengan butir 3 ketika orang-orang yang memiliki kategori cemas tinggi dan rendah, skor pada butir tersebut cenderung sama. Dapat dikatakan bahwa butir ini memiliki daya beda yang kurang bagus atau rendah. Daya beda butir ditunjukkan oleh korelasi antara butir dengan total. Semakin tinggi korelasi butir dengan total, semakin tinggi daya diskriminasinya. Berangkat dari konsep tersebut, korelasi butir termasuk reliabilitas ataukah validitas. Jika kita lihat T adalah bagian dari alat ukur yang tengah dikembangkan, karena nanti akan ada banyak X aksen kedua, X aksen ketiga, karena ada butir-butir yang dihapus sehingga akan banyak RIT yang berbeda-beda, sehingga bukan sesuatu yang bersifat internal. Skor total ini masih bersifat temporer karena masih berisi butir-butir yang performansi psikometriknya optimal. Dengan demikian, RIT itu lebih mendekati RX aksen atau RX aksen jika misalnya ini terdiri dari 15 butir, ini terdiri dari 10 butir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi item total bukanlah koefisien validitas, namun sebuah koefisien yang menunjukkan daya beda butir yang dapat meningkatkan reliabilitas butir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.